Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Rina Kisting. Saya akan melanjutkan cerita tentang bagaimana cara mengusir kesepian dengan menggunakan media sosial atau medsos. Tetapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di share. Keluarga, dimanapun kalian berada, hari ini saya akan meneruskan cerita bagaimana cara menggunakan media sosial dengan positif. Keluarga semua atau teman-teman dimanapun kalian berada, banyak hal cara menggunakan media sosial. Kita gunakan media sosial itu dengan positif untuk mengusir kesepian. Nah, keluarga, teman-teman semua, di media sosial itu banyak hal yang sangat bermanfaat. Banyak juga bentuknya, yaitu di media sosial itu ada WhatsApp, ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada yang lain-lainnya. Nah, bagi kita, apalagi ya sebagai ibu-ibu, ya kadang-kadang kita merasa kesepian di rumah. Kalau yang anak-anaknya sudah jauh, tidak serumah lagi, ya apalagi seperti saya, sudah saya ceritakan sebelumnya, saya hanya berdua di rumah, ya kadang-kadang suami kerja, jadi hanya saya di rumah. Tapi apa yang membuat saya tidak kesepian? Karena saya menggunakan media sosial. Media sosial contohnya Facebook. Di Facebook itu banyak sekali ilmu yang berguna yang saya dapat. Karena di Facebook itu selain kita hiburan, ya silaturahmi dengan keluarga dengan teman-teman, ya banyak juga kita mendapat keluarga, banyak mendapat bimbingan di sana yang dulunya kita tidak kenal, tidak tahu, akhirnya menjadi tahu, ya kemudian banyak yang kita tidak mengerti menjadi mengerti, banyak hal yang kita petik dari situ. Tetapi ada satu juga ya yang sangat bermanfaat bagi saya, selain dari bimbingan pekerjaan, ya ada yaitu obat herbal. Karena di situ saya mengikuti grup tentang obat herbal. Banyak juga sih grup-grup yang lain, tetapi salah satunya itu kita bahas dulu masalah obat herbal. Obat herbal itu bagi kita di kampung sebenarnya itu hanyalah rumput biasa, ya karena obat tanaman-tanaman itu banyak tumbuhan liar, banyak juga yang tumbuhnya di dekat rumah, yang dulunya kita tidak tahu kalau itu sebenarnya sangat bermanfaat. Tetapi dengan membaca dan dengan membuka grup-grup yang ada di Facebook itu, banyak mereka atau teman-teman yang bercerita bahwa tumbuh-tumbuhan yang dulunya saya tidak tahu namanya, tetapi ada tumbuhannya, akhirnya menjadi tahu, dan juga gunanya yang dulunya hanya rumput biasa atau tumbuh-tumbuhan biasa, akhirnya saya tahu kalau itu sangat berharga, sangat bermanfaat. Kita merasa bersyukur kita hidup di negeri subur, apalagi di pedesaan sudah ada sendirinya. Bahkan yang biasanya itu hanya dibuang, ya ditebang, dibakar karena itu tidak ada manfaatnya. Tetapi setelah banyak membaca, banyak membuka di media sosial itu, salah satunya di Facebook, akhirnya saya menjadi tahu. Karena
banyak juga tumbuh-tumbuhan itu yang ada di sekitar rumah saya, yang ada di sekitar keluarga saya, yang dulunya tidak ada manfaatnya. Salah satunya adalah kayu benalu. Kata jeme kami, kisam pagar alam besema dengan semende itu kayu singgah. Sebenarnya kayu singgah itu sebelum saya tahu itu hanya ada manfaatnya sangat sedikit. Tetapi setelah saya tahu, setelah saya banyak membaca, oh ternyata kayu benalu itu sangat banyak manfaatnya. Contohnya kayu benalu yang tumbuh di batang kopi. Batang kopi dengan jeruk nipis, ternyata itu sangat-sangat bermanfaat. Itu untuk obat pencegah bengkak membengkak atau tumbuh menumbuh, bisa dibilang ya, itu tumor, gejala tumor atau gejala kanker. Ternyata bila rajin minum obat herbal, yaitu dari kayu benalu yang tumbuh di kopi, juga jeruk nipis ya, itu sangat membantu menghambat pertumbuhan. Contohnya seperti ya itu tadi, yang bengkak-bengkak, yang tumbuh-tumbuh, salah satunya yaitu tumor, juga kanker. Itu sangat menghambat dan bisa membunuh jika itu baru gejala. Insya Allah, Allah yang berkehendak. Jika kita minum obat itu rajin atau terus menerus dengan cara rutin, insya Allah sembuh kalau itu masih dalam tahap gejala. Ya itu salah satunya. Jadi ingat ya, kayu benalu yang tumbuh di batang kopi dengan batang jeruk tipis itu sangat membantu pertumbuhan yang penyakit bengkak membengkak atau yang tumbuh-tumbuh. Itu bahasanya, karena saya bukan dari kesehatan, jadi saya tidak bisa mengatakannya dengan cara rinci atau dengan jelas. Bahasa kesehatan saya tidak paham ya. Nah, tapi itu intinya. Kemudian ada lagi, yaitu kayu benalu yang tumbuh di batang alpukat. Ya, karena kita juga banyak batang alpukat, banyak juga kayu benalunya, jadi itu hanya dibuang, dibakar. Ternyata setelah saya membaca di Facebook, di grup-grup yang lain juga ya, itu ternyata sangat membantu. Itu menjadi obat herbal, direbus, ada aturannya. Ternyata itu adalah salah satu obat kolesterol, menurunkan kolesterol ya, berarti sangat membantu. Padahal selama ini kita tidak tahu itu manfaatnya, ternyata banyak manfaatnya. Itu ya salah satunya tumbuhan yang sangat bermanfaat, hasil dari membaca, memanfaatkan media sosial, mengusir kesepian. Itu tips-tipsnya. Nah, jadi ibu-ibu ya, saya berbagi, mungkin saja ini ada manfaatnya. Alhamdulillah jika saya berbagi dengan keluarga di mana saja berada, merasa ini bermanfaat. Nah, jadi itulah tips-tipsnya. Untuk hari ini saya akhiri dulu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan di-share. Ikuti terus channel kita, video kita, agar kita bisa berlanjut dengan video-video berikutnya. Saksikan terus, tonton terus video kita, channel Rina Kisting.